dimulai dari sekarang. Oke, selamat datang di materi ketujuh dari salah satu rangkaian video MOOC UNER yang berjudul merakit dan mengaplikasikan robot terbang atau drone untuk pemula dengan menggunakan platform open source. Nah, pada kali ini, video ketujuh, kita akan membahas bagaimana sih penerbangan pada drone dengan platform autopilot. Jadi di sini kita akan membahas beberapa mode penerbangan yang biasa dilakukan oleh pemula. Karena memang sesuai judul kita ya untuk mengaplikasikan robot terbang atau drone untuk pemula dengan menggunakan platform open source. Platform open source yang kita gunakan yaitu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu Autopilot. Nah, di sini ada beberapa mode penerbangan pada drone. Ya, sebetulnya ada sangat banyak sekali ya mode penerbangan yang mungkin kita bisa bahas. Tetapi untuk penerbangan awal atau first flight, kita bisa menggunakan beberapa mode berikut ini. Yang pertama yaitu mode stabilize, altitude hold, loiter, RTL, dan auto. Lalu apa saja sih yang dimaksud dengan beberapa metode penerbangan ini? Ya, pertama yaitu mode stabilize. Nah, untuk mode ini di mana kita sebetulnya mengendalikan drone, tapi kita tidak mengendalikan gimana ya? Kita tidak mengendalikan drone pada sumbu roll dan pitch ya. Jadi sumbu roll dan pitch itu drone-nya akan menstabilkan sendiri bagaimana orientasi dari pesawat. Nah, apabila kita lihat di gambar berikut ya, di sini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada sumbu pitch dan sumbu roll. Di mana pitch dan roll drone tersebut akan tetap mengusahakan drone tetap berada di kondisi setimbang ya. Pada sumbu pitch pun juga seperti itu. Sehingga apa? Sehingga di sini kita bisa mendapatkan drone yang tetap stabil pada kondisi yang level, pada permukaan tanah. Nah, namun kita di sini harus mengendalikan throttle. Nah, throttle dari drone ini akan berpengaruh kepada altitude atau ketinggian dari drone. Kesulitan dari metode stabilize ini yaitu bagaimana kita dapat mempertahankan ketinggian dari drone ya. Karena di sini biasanya kalau orang yang belum terbiasa dengan metode stabilize akan naik turun drone-nya seperti ini ya. Dia misalnya drone-nya seperti ini dia akan naik atau turun sehingga kalian harus mengusahakan stick drone ini agar bagaimana drone tersebut tetap berada di ketinggian yang kita inginkan. Pada metode stabilize ini kita juga bisa melakukan roll dan pitch ya. Namun dia akan tetap kembali ke posisi semula. Namun drone tersebut akan berbeda ke arah ini ya. Misalnya di sini kita bisa bilang arah X dan Y. Nah, untuk arah X dan Y ini kita bisa lakukan pada mode stabilize. Nah, biasanya mode stabilize ini tidak memerlukan GPS ya. Jadi kita tidak harus mendapatkan posisi GPS yang sudah terkunci. Atau bisa kita lakukan tanpa GPS. Karena apa? Karena kita di sini tidak membutuhkan titik GPS ya. Kita tidak membutuhkan titik acuan GPS yang dibaca oleh drone. Karena dia bisa bergerak dengan bebas. Bahkan barometer dari drone pun juga tidak harus diaktifkan karena untuk ketinggiannya kita yang mengatur sendiri secara manual. Nah, walaupun seperti itu, tetap saja kita harus mengusahakan agar drone tersebut bisa mendapatkan status 3D fix ya, 3D fix pada mission planner kalian. Kenapa? Karena 3D fix ini penting apabila untuk terjadinya loss control atau hilang kendali dari drone, di mana di sini kita bisa mengaktifkan metode failsafe agar dia bisa kembali ke titik launching ya. Walaupun secara sejatinya stabilize ini tidak harus menggunakan GPS. Nah,